Hanya karena ingin cepat pulang, usai sholat asar berjamaah di sekolah, seorang siswi SMP di Maros, Sulawesi Selatan dianiaya gurunya hingga luka lebam di sekujur tubuhnya. Orang tua korban yang tidak terima melaporkan penganiayaan ini ke polisi. Seorang siswa kelas 2 SMP ini divisum di rumah sakit usai mengaku dianiaya oleh gurunya. Visum ini guna melengkapi laporan orang tua korban ke Polres Maros, Sulawesi Selatan. Remaja 13 tahun ini mengalami sejumlah luka lebam di bagian dadanya karena penganiayaan tersebut. Kepada orang tuanya, ia mengaku kejadian tersebut bermula saat ia berniat pulang cepat usai sholat asar berjamaah di masjid sekolah. Oknum guru yang mengetahui niat korban langsung mencegah dan menganiaya korban. Saya sebagai ibu tidak bisa terima, Pak, anak saya diperlakukan seperti ini. Kalau mendidik kan ada cara-cara yang baik, diberikan sanksi yang mendidik anak-anak. Ini saya rasa perilakunya yang dilakukan itu tidak sepadan dengan sanksi yang diberikan oleh Ustaz. Sementara itu, Polres Maros mengaku sudah menindaklanjuti laporan orang tua korban. Polisi juga sudah menerima hasil visum korban dan akan segera meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan guru terlapor. Yang dilapor adalah gurunya, oknum guru. Kenapa dan sampai bisa dilaporkan? Karena anak ini sedang main di masjid, ditegur langsung. Namun tegurannya dikasih tindakan berupa dicubit-cubit di sini sampai ada luka-luka memar akibat cubitan itu, mungkin cubitnya terlalu keras. Artinya orang tua ini nggak terima ya? Tidak terima, karena kebetulan sudah yang ketiga kalinya. Waktu pertama, kedua tidak dilaporkan, ternyata ketiga kalinya terulang kembali. Orang tua korban berharap agar pelaku segera diproses hukum lantaran pihak sekolah tidak bisa memberikan alasan yang jelas kenapa anaknya diperlakukan kasar oleh gurunya. Ia berharap dengan laporannya ke polisi kejadian penganiayaan murid oleh gurunya tidak lagi terulang. Kesal diusir saat berkunjung ke rumah pacar, seorang mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur menganiaya kakak pacarnya. Pelaku mengaku membalas perlakuan korban yang lebih dulu memukul dan mengikutinya hingga sampai di rumah. Mahasiswa ini ditangkap usai dilaporkan menganiaya kakak kekasihnya hingga kritis di rumah sakit. Kejadian ini bermula saat pelaku diusir korban saat berkunjung ke kos pacarnya. Pelaku tidak diperkenankan masuk lantaran kos tersebut khusus wanita. Namun saat pulang ke rumah, korban mengikuti hingga keduanya terlibat cekcok dan pelaku dipukul korban. Pelaku yang tidak terima kemudian mengambil senjata tajam miliknya lalu langsung membalas menganiaya hingga korban terluka di sekujur tubuh dan kepalanya. Khususan tersangka di sana terjadi percekcokan, kemudian dari pihak saudara perempuan melakukan pemukulan. Kemudian setelah sadar bahwa ada luka yang diderita oleh tersangka, dikejarlah si korban ini dengan teman wanita tersangka. Kemudian sampailah di depan lapas. Di sana tersangka melakukan penganiayaan menggunakan parang dan sudah ada luka, sudah ada bekas luka, bekas ada sayatan di sana. Kemudian tersangka melarikan diri. Pada hari ini tanggal Polisi masih menindaklanjuti kasus penganiayaan ini lantaran pelaku melaporkan balik korban. Namun korban belum bisa diminta keterangannya karena masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan di salah satu kampus di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus diselidiki karena korban menderita luka lebam karena dihajar seniornya. Arya Resmana diduga menjadi korban penganiayaan seniornya saat diksar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Kasus dugaan penganiayaan ini pun dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan.
Pihak kampus telah membentuk tim investigasi pencari fakta untuk mengusut kasus yang mengakibatkan mahasiswa berusia 19 tahun ini mengalami luka lebam di wajah dan memar di tangan. Fakta. Jadi saya belum bisa menjelaskan secara menyeluruh karena kami baru membentuk tim untuk nyari fakta data yang ada. Kalau memang terbukti terjadi kekerasannya di dalam kegiatan itu, jelas UIN tidak akan diam. Pemberhentian dan lainnya mungkin akan terjadi. Kita akan lihat rambu normanya karena kita ada kode etik kemahasiswaan, kode etik pelanggaran sudah ada semua. Berdasarkan pemeriksaan sementara, peristiwa berawal saat korban dan pelaku berselisih paham internal organisasi saat melakukan diksar. Selisih paham berlanjut hingga penganiayaan yang diduga dilakukan menggunakan bambu. Korban yang sakitan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Hasilnya, korban dinyatakan mendapat penganiayaan lebih dari kekerasan fisik. Namun hal ini dibantah oleh salah satu anggota LBH yang mendampingi pelaku. Korban dinyatakan tidak pernah disundut rokok ataupun diminta melakukan tindakan tidak wajar. Minum disundut rokok tidak ada, terus penelanjangan dan sebagainya tidak ada, minum air kloset itu tidak ada dan sebagainya. Nah, tadi di awal-awal ini sudah dijelaskan, Babang-abangku. Makanya pada intinya kami mau mengklarifikasi terkait berita-berita yang sudah overstatement. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memanggil sejumlah saksi. Kasus penganiayaan oknum anggota TNI terhadap seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman disikapi serius oleh Pangdam 9 Udayana. Meski telah berdamai, oknum TNI berpangkat Serka itu tetap menjalani proses hukum secara militer. Aksi seorang oknum anggota TNI menganiaya seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman di wilayah Badung, Bali terekam kamera pengawas. Pangdam 9 Udayana menyatakan tetap memproses secara hukum militer oknum TNI berpangkat Serka itu karena terdapat unsur kriminal. Saya menghadap kepada Pangdam bahwa karena ini ada tindak pidana pemukulan, sehingga dari petunjuk Pangdam ini harus diproses secara hukum militer. Nah, sementara saat ini sedang menjalani proses hukum, dimungkinkan akan nanti POM yang akan melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan terungkap aksi pemukulan berawal dari ketidakpuasan pelaku terhadap paket yang diterima. Pelaku protes ke gudang jasa pengiriman, namun satpam perusahaan mengarahkan pelaku agar menyampaikan pengaduan ke tempat lain yang telah disediakan. Namun pelaku tidak terima hingga terjadi pemukulan. Seorang guru di Kupang, Nusa Tenggara Timur terluka di hidung usai dianiaya oleh muridnya di ruang kelas. Awalnya korban hanya menegur pelaku agar tidak ribut di dalam kelas, namun justru dilawan. Teresia, ibu guru sebuah SMA negeri di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini mendatangi Polsek Kelapa 5, Kota Kupang. Ia melaporkan tindak penganiayaan yang ironisnya dilakukan oleh muridnya di ruang kelas saat jam pelajaran masih berlangsung. Guru mata pelajaran sosiologi ini mengaku awalnya menegur muridnya agar tidak ribut di dalam kelas. Karena diacuhkan, ia mendekati pelaku untuk menegur langsung. Namun pelaku justru berbalik menganiaya hingga hidungnya berdarah. Saya pikir air apa, tapi saya rasa ini tidak mungkin karena saya tidak biasa. Ternyata sudah muncrat kemana-mana ini tangan semua, ini hidung mengalir pokoknya dengan darah. Baru sudah itu dia belum puas, dia masih mau pukul saya lagi, bahkan tendang saya segala macam. Tapi saya sudah tidak ingat dia tendang saya itu kena di mana atau apa. Termasuk dengan meja ini juga ini dia tendang untuk supaya kena di saya. Untung teman-temannya tahan dia, tapi dia masih berontak untuk mau pukul lagi saya. Sementara itu, Kapolresta Kupang Kota mengakui pihaknya telah menerima laporan penganiayaan ini. Saat ini polisi sedang memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian ini. Kapolres menegaskan meski di bawah umur, penganiayaan guru oleh murid ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ini adalah tindakan spontan dari siswa ini. Karena memang pada saat guru itu mengajar, siswa ini asik bercerita dengan temannya satu bangku.
Nah kemudian setelah diingatkan, ditegur, ternyata masih berbicara, akhirnya guru itu menyentuh bagian dari siswa ini dan kemudian siswa ini refleks membalas, maka terjadilah kejadian tersebut. Apakah itu refleks karena guru itu memukul, melakukan kekerasan terhadap siswa atau seperti apa? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ini memang guru ini sempat memukul di bagian kepala daripada siswa ini, menjitak ya. Jika terbukti menganiaya gurunya, sang murid akan dijerat dengan pasal penganiayaan. Namun polisi akan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan akan berakhir penyesalan. Selesaikanlah permasalahan dengan tenang dan bijak agar mendapatkan solusi tanpa menyakiti.